Pernah nggak lu kerja keras sebagai kuda, lembur tiap hari, tapi gaji segitu-segitu aja? Anehnya, ada rekan kerja yang kerjanya malas-malasan, datang mepet tapi gajinya sama kayak lu. Kok mereka gak dipecat-pecat sih? Bahkan, kenapa orang yang kelihatannya malas justru karirnya lebih bisa mulus? Sini gua bongkar rahasianya. Pertama, mereka paham batas kerja minimal. Sementara lu sibuk mengejar kesempurnaan di semua aspek, si pemalas cuma fokus pada batas performa minimal agar nggak kena sanksi. Mereka tahu persis mana tugas yang benar-benar dipantau bos, seperti target KPI, dan mana tugas yang cuma formalitas belaka. Kita mah sibuk lembur ngerapiin PPT dan laporan sampai tipes. Tapi si males jarang lembur, datang selalu pas-pasan, tapi nggak pernah absen. Mereka tahu mana tugas yang kalau gak dikerjain bakal bikin bos ngamuk dan mana tugas yang bisa diulur-ulur pakai jurus, masih proses pak, atau lagi koordinasi antar divisi. Kedua, mereka ahli pencitraan. Orang malas itu gak bakal buang energi buat ngerjain kerjaan yang gak kelihatan sama atasan. Mereka lebih milih investasi waktu buat membangun relasi dan visibilitas. Si malas tahu kalau performa real itu cuma menyumbang sebagian kecil dari kesuksesan karir. Makanya mereka lebih mentingin cari muka. Kalau bos lagi datang inspeksi, baru deh pura-pura sibuk. Rekan kerja kayak gini kerjaan teknisnya minim. Hobinya tebar pesona, ngopi dan ngegosip di meja divisi lain. Tapi pas meeting besar sama jajaran direksi, tiba-tiba dia jadi paling vokal. Padahal 90% kerjaan teknisnya, lu yang ngerjain. Ketiga, mereka punya perisai akuntabilitas. Bos di kantor itu biasanya tahu mana orang yang bisa diandalkan dan mana yang enggak. Karena bos tahu si males ini kerjanya berantakan. Bos akhirnya langsung melimpahkan beban kerja berat ke elu yang penurut. Ini menciptakan lingkaran setan. Makin lu handal, makin lu dieksploitasi dengan beban kerjaan baru. Apalagi di Indonesia, kultur ngalah dan rasa sungkan itu kuat banget. Kita sering nggak enak kalau proyek tim hancur. Akhirnya nembatin, ya udahlah daripada proyeknya dicoret bos, mending gua yang beresin. Si pemalas hafal betul psikologi ini. Ironisnya lagi, manajemen sering melihat tindakan si pemalas yang melimpahkan beban kerja ke orang lain ini sebagai kemampuan delegasi dan leadership yang baik. Padahal aslinya, ya cuma males aja. Terakhir, mereka tidak mengganggu kenyamanan manajemen atas. Alasan terbesar mereka dipertahankan adalah karena keberadaan mereka nggak mengganggu zona nyaman atasan. Di mata manajer, si pemalas gak bikin masalah besar karena mereka jarang dipegang buat proyek krusial. Mereka juga nggak ambisius, jadi nggak dianggap sebagai ancaman politik. Lagi pula, memecat karyawan itu melelahkan buat manajer. Harus ngurus HRD, buka lowongan baru, wawancara, sampai training ulang. Jadi, selama target tim tetap tercapai karena ditopang sama lu, manajer bakal tutup mata demi kenyamanan. Posisi mereka makin aman kalau si pemalas ini orangnya asik, pintar ngambil hati, dan rajin bawa oleh-oleh pas habis mudik. Selama kondisi kantor adem ayem, manajer gak bakal tega mecat mereka. Jadi kesimpulannya, orang malas di kantor itu bukan masalah buat atasan lu, melainkan masalah buat lu sendiri. Mereka justru awet bertahan karena lu terus-terusan bersedia menjadi jaring pengaman yang menambal kemalasan mereka. Makanya, coba deh stop jadi people pleaser. Mulai tunjukin gigi, pasang batasan tegas, dan sesekali biarkan sistem melihat celahnya. Biar manajemen sadar siapa yang beneran kerja keras dan siapa yang cuma numpang nama doang. Kalau di kantor lu gimana? Ada nggak orang yang kayak gini? Coba cerita di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke temen lu yang lagi dimanfaatin sama si pemalas.